Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Inilah yang kita manfaatkan. Sekecil apapun kita perlu memanfaatkan. Alhamdulillah kita dari 1 kursi menjadi 7 kursi. Ini luar biasa. Kalau untuk Sumatera Barat, persentase yang tertinggi DPD Nasdem Kota Padang. Baik, pemirsa Investigasi Channel, kembali lagi dalam jejak politik yang kita usung dalam program Liputan Politik. Pada kesempatan kali ini, bintang tamu kita adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang, yang juga beliau alhamdulillah terpilih kembali menjadi anggota Dewan periode 2024-2029. Dan kita akan ngobrol luas lah bagaimana perjalanan Partai Nasdem yang awalnya 1 kursi sekarang mendapatkan 7 kursi. Dan beliau nanti akan memaparkan bagaimana sih trik artinya Partai Nasdem ini diterima di masyarakat Kota Padang dan menjadi partai pemenang juga yang ada di Kota Padang. Baik, kita perkenal saja, narasumber kita adalah Bapak Usman Ayub. Pak, sebelumnya terima kasih atas kehadiran waktunya, bisa menerima investigasi di tempat Bapak, dan kita ingin ngobrol. Pak Usman Ayub, ini satu fenomena yang luar biasa ya, Partai Nasdem yang awalnya 1 kursi di pemilu 2024 ini mendapatkan 7 kursi. Apa yang bisa disampaikan Pak dengan fenomena hal ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini pekerjaan yang sangat berat sebetulnya. Artinya apa yang berkembang selama ini efek dari Anies. Ini kita akui juga. Tapi kalau efek itu tidak kita manfaatkan, tentu tidak mungkin kita mencapai 1 menjadi 7. Artinya ada juga beberapa daerah rekan-rekan kita Nasdem kota kabupaten lain itu kan juga berdampak efek dari Anies. Artinya dari 5 kursi menjadi 4. Harusnya 5 kursi menjadi 9. Jadi memang ini kawan-kawan yang tidak memanfaatkan. Kalau kita di Padang, khusus DPD Nasdem Kota Padang, kita manfaatkan dan kita manage dengan baik. Artinya kita punya DPRT 1146. 1146 DPRT. Artinya lahirlah dari situ. Kita perkenalkan ke masyarakat di situ. Kita punya itu. Salah satu contoh minat dari orang yang ingin mencalon di Nasdem itu, masing-masing dapil itu tuh 189, yang paling kecil tuh dapil 6. Antusias Pak ya? Antusias. Dapil-dapil yang lain itu lebih dari 200%. Artinya ini kan perlu kita juga punya strategi. Punya strategi artinya strategi ini kita lakukan dari peminat-peminat yang ingin mencalon di Nasdem tadi untuk Kota Padang. Artinya ini coba kita berikan sebuah inovasi. Inovasi yang kita maksud artinya mengumpulkan KTP asli 1.500 masing-masing bakal calon. Artinya ini kita seleksi. Kalau 1.500, insya Allah kita sudah punya suara sekitar 750. 750 suara. Dari mereka turun ke daerah dapilnya, by name by address ke rumah masing-masing. Artinya ini kan untuk memperkenalkan Nasdem ke masyarakat. Artinya saya calon dari Nasdem, mau mencalon dari Nasdem. Ini kan memperkenalkan Nasdem ke tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kita manfaatkan. Sekecil apapun kita perlu memanfaatkan. Alhamdulillah kita dari 1 kursi menjadi 7 kursi. Ini luar biasa. Kalau untuk Sumatera Barat, persentase yang tertinggi DPD Nasdem Kota Padang. Oke Pak, ini dengan capaian 7 kursi Pak, ini satu capaian yang luar biasa ya. Artinya melihat kader-kader Nasdem yang duduk di Kota Padang, kira-kira memiliki kompetensi tidak untuk menjadikan di DPR itu sebagai parlemen yang mampu mewarnai Pak, kira-kira? Jadi kita memang insya Allah artinya dari teman-teman yang duduk ini tadi, yang terpilih ya, yang terpilih, artinya ini memang rasanya
bisa bersama-sama dan akan menentukan warna Kota Padang. Kalau dari persentase 30% kita penentu pembangunan dan yang lain-lain dan program-program wali kota ke depan. Artinya mudah-mudahan dari apa yang kesepakatan dari DPD Nasdem Kota Padang ke DPW, DPW dan ke DPP, calon wali kota kita itu adalah Fadli Amran. Jadi ini kan bersinergi, bersinergi kira-kira apakah pembangunan yang prinsip, apa pembangunan yang skala prioritas, ini kita bisa bicarakan langsung ke Bapak Fadli nantinya kalau mudah-mudahan beliau jadi wali kota. Artinya sinergitas Pak ya, antara parlemen dengan eksekutif Pak ya. Jadi alhamdulillah kita tetap akan melakukan itu. Dan juga saya sebelumnya juga saya sudah sampaikan, artinya kita perlu cermati. Jangan kita asal masukkan ini adalah prioritas, ini adalah progul. Kita progul ini perlu kita bicarakan lebih detail. Artinya progul ini adalah produk, artinya yang skala prioritas dari pemerintah kota nanti. Artinya betul-betul kita kaji lebih matang dulu. Kira ini Pak, kita menyinggung sedikit, agak melebar sedikit. Artinya Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat mencalonkan diri maju sebagai calon wali kota Padang. Sejauh ini bagaimana Pak? Lihat perkembangan lintas politik yang ada di Kota Padang Pak. Jadi kalau kita lakukan survei kampung namanya dari warung ke warung, artinya beliau diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat. Dari beberapa titik yang kami lakukan, artinya ini luar biasa. Pertemuan pada hari ini aja, ini adalah lintas. Nah, hari ini beliau mengadakan kegiatan di Kecamatan Nanggalo ada 4. Tadi pagi subuh berakah. Sudah subuh berakah. Jemput ketua Kerapatan sudah itu ada kerapatan adat Kecamatan Nanggalo. Sesudah itu lintas alumni. Ini kan luar biasa. Animo masyarakat mengharapkan, artinya kehadiran beliau dan sosok beliau, dan beliau itu juga dikenal selama ini. Walaupun beliau belum pernah menjadi legislatif di Kota Padang, beliau juga cukup dikenal, dan beliau lahir di Padang, besar di Padang, sekolah di Padang. Sudah rasanya beliau juga harus punya tanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan Kota Padang ke depan. Kira-kira Pak, dengan bekal beliau mantan wali kota Padang Panjang, mampukah dia menerapkan, dia mantan wali kota Padang Panjang, mampukah metode yang dia terapkan di Padang Panjang itu mampu di Kota Padang nih Pak? Tentu ini sudah pasti bisa mampu. Kenapa? Karena dengan pengalaman beliau, makanya beliau dengan 3 kecamatan di Padang Panjang, artinya pekerjaan-pekerjaan beliau selaku wali kota artinya dirasakan oleh masyarakat. Tapi cuma mungkin loncatan dari konsep, dari program dan cara berpikir beliau, beliau lebih cenderung menjadi wali kota di Kota Padang. Sebetulnya di Padang Panjang beliau masih bisa satu periode. Tapi cuma dari loncatan cara berpikir beliau dan menginginkan Kota Padang ini lebih baik, artinya beliau mungkin mempelajari yang di Kota Padang Panjang, yang kecil itu tidak bisa bersinergi bagus ke depannya lebih anu. Jadi memang beliau memilih Kota Padang itu memang berdasarkan pemikiran-pemikiran bersama-sama. Beliau kan selalu apa saja ide, apa saja gagasan selalu membicarakannya dengan kita-kita, apalagi dengan Nasdem Kota Padang. Chemistry dengan seluruh kader gimana Pak? Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah dari apa yang kita lihat selama ini, setiap beliau turun artinya pasti ada kader di situ. Ada kader di situ. Kadang-kadang kita juga tidak bisa hadir, mungkin yang lain hadir. Rasanya alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sangat-sangat bisa diterima, dan juga berdasarkan survei yang kita lihat bersama-sama, survei yang tidak ada sentuhannya dengan partai, survei yang ada sentuhan dengan partai, artinya hasilnya kita sama-sama lihat. Pak, kita tahu Padang sebagai ibu kota provinsi, sebagai barometer dunia politik yang ada di Sumatera Barat. Tentu dunia politik Kota Padang ini lebih keras Pak dari Padang Panjang. Menyikap hal ini Pak, kira-kira selaku Ketua DPD Kota Padang, apa trik yang akan diterapkan untuk masyarakat agar kiranya masyarakat mampu meyakini Fadli Amran sosok wali kota yang tepat? Jadi ini betulnya memang tugasnya DPD Nasdem Kota Padang. Karena dari 7 kursi tadi, yang 2 itu adalah Dapil 6 Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat. Selebihnya 1-1. Ini adalah tugas masing-masing mereka di Dapil.
untuk memperkenalkan Fadly Amran ke tingkat yang menengah, yang di bawah, dan yang di atas. Rasanya seorang sosok Fadly sudah dikenal orang. Tinggal lagi bagaimana meramu antara Fadly yang akan menjadi bakal calon wali kota Padang dengan masyarakat. Apa yang disampaikan tadi, program-program beliau yang ada di kantor KAN, ini kan sangat menguntungkan bagi masyarakat Kota Padang. Tapi alhamdulillah, marilah kita kawal bersama-sama. Oke Pak, tadi kita dengar-dengar rumor juga Bang Fadly ini akan berpasangan dengan sosok Buya Megus Nasir. Ya. Tanggapannya Pak tentang Buya Megus Nasir gimana Pak? Ya, kalau kita artinya apa yang pernah disampaikan Kak Fadly, saya minta izin kepada DPD Kota Padang bahwasanya wakil ini mohon saya yang dari hati saya. Tentu terlepas kawan-kawan senang tidak senang, setuju tidak setuju. Pro dan kontra Pak ya. Hari ini beliau sudah menyampaikan bahwasa wakil beliau Megus Nasir, artinya ini perlu sekali kita mendukung bagaimana suksesnya beliau menjadi wali kota dan wakil wali kota. Jadi kira-kira sudah tepat itu Pak, kira-kira sosok Megus Nasir untuk mendampingi Fadly Amran? Ya menurut kita sangat tepat, sangat tepat. Artinya bahwasanya Megus Nasir hari ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai PAN. Dari Partai PAN. Beliau mencalonkan dari Partai PAN. Hari ini dia tidak Partai PAN lagi, tentu begitu. Dia tentu masuk ke dalam kelompok Partai Nasdem. Kita sangat mengharapkan besok ini, artinya Megus juga punya kartu anggota Nasdem. Kita sangat mengharapkan itu. Kenapa? Karena tentu yang akan kita jual, tentu tidak mungkin lagi kita menjual ke tengah masyarakat bahwa Megus ini orang PAN. Sementara wali kota yang lama ini adalah ketua DPC Partai PAN Kota Padang. Dia yang mencalon incumbent wali kota. Ini kan menjadi bertabrakan. Artinya kita sangat kurang etis lah Pak ya. Kurang etis. Kita sangat mengharapkan melalui pertemuan ini, kita sangat mengharapkan ini perlu juga kita pertimbangkan. Artinya jangan nanti kita turun ke bawah, Megus ini orang PAN, ketua PAN-nya kan ikut, mungkin ketua PAN-nya lah. Ini kan perlu kita perjelas. Artinya jangan menjadi keraguan di tengah-tengah masyarakat. Atau Megus ini di partai lain sudah tuh berkoalisi dengan Nasdem. Itu kan bisa juga. Tapi hari ini kita melihat memang beliau masih menjadi anggota DPRD dari fraksi PAN. Ini nanti kan perlu juga seorang Megus memperjelas ke tengah-tengah masyarakat. Perlu memperjelas ke tengah masyarakat. Hari ini saya mencalon itu lewat ini. Artinya supaya jelas. Supaya jelas di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan tadi, ketua DPC Partai PAN itu tuh Henry Septa. Megus ini anggota DPRD dari fraksi PAN. Ini kan menjadi sebuah keraguan di tengah-tengah masyarakat. Jadi polemik nanti ya. Jadi kita tidak mau selaku ketua DPD, ini mungkin momennya yang perlu kita bicarakan nanti lewat kakak Fadly Amran. Artinya ini perlu kita perjelas. Ini perlu kita perjelas turun ke bawah, ke tengah-tengah masyarakat. Kalau kita, artinya hari ini tentu adalah kebulatan tekad karena Fadly dengan Megus berdampingan menjadi wali kota dan wakil wali kota. Ini perlu bagi kita, artinya membulatkan tekad menjadi satu kesatuan seluruh kader yang ada di Kota Padang, artinya untuk memenangkan ini. Apa Pak? Satu lagi, ini optimis Bapak dengan Fadly Amran dengan Megus Nasir, bisakah Nasdem mengulangi lagi hasil Pileg 2024? Ya, kalau menurut kita insya Allah, artinya dari apa yang kita lakukan selama ini, dari teknis, strategi, dan apa yang kita lakukan, artinya sangat diterima oleh masyarakat. Kita ini kan mengulang kembali, bagaimana kita sangat mengharapkan bagaimana pimpinan wali kota Padang ini Nasdem yang megang. Artinya kita sangat yakin dan percaya
dengan 7 kursi yang ada di Kota Padang, ini harus full dan kita mendapatkan wali kota. Dan selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang akan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja all out? Ya, kita sangat all out. Artinya bagaimana kita mendapatkan kue kemenangan ini. Iya. Dan optimis Fadli Amran sangat optimis mampu merebut BA1 Kota Padang. Kita sangat optimis dari apa yang beliau lakukan, dari apa yang kader-kader lakukan, dari apa kawan-kawan yang terpilih melakukan sosialisasi ke bawah. Kami tetap menyampaikan, sekali beberapa hari kami juga turun, artinya ke dapil masing-masing, kita support mereka. Kita berikan pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi bagaimana Fadli ini mesti dan harus menang di dapil dia masing-masing. Oke Pak, ini terakhir lah Pak, koalisi dalam rangka membangun koalisi di lintas parpol, kita tahu sendiri bahwasannya untuk mengusung calon wali kota Padang itu butuh 9 kursi. Saat ini Nasdem 7 kursi. Kira-kira partai mana saja yang sudah mulai merapat ke partai Nasdem? Jadi dari apa yang beliau sampaikan tadi, artinya untuk koalisi tidak perlu lagi dikhawatirkan. Ya. Tidak perlu dikhawatirkan, ada beberapa partai politik dan mungkin saja menurut kami kami coba membahas, kami coba memikirkan, mengevaluasi dari apa yang beliau sampaikan, bisa saja head to head. Kami sangat mengharapkan itu. Ya. Kalau seandainya head to head, udah selesai. Selesai Pak ya. Bapak, harapan Bapak head to head Pak ya? Harapan kita head to head. Head to head ya. Supaya tidak terlalu panjang persoalan. Iya, karena bisa 2 putaran. Ya. Kalau lebih dari 2 paslon nih, kita apakan 2 putaran ya Pak? Ya. Nah, itu prediksi kita juga. Oke Pak, terakhir Pak, closing statement apa yang bisa Bapak sampaikan selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang dengan keberhasilan DPD Partai Nasdem Kota Padang mampu meyakinkan masyarakat Kota Padang, mampu mendapatkan 7 kursi DPRD Kota Padang. Ini satu hal yang cukup luar biasa yang dicapai oleh Partai Nasdem. Jadi perlu juga dicatat terakhir, perlu juga dicatat. Hari ini Nasdem itu kan satu. Ya. Sesudah itu tuh kita bergabung dengan fraksi P3. Ya. Dengan fraksi Berkarya. Ya. Sudah tuh Nasdem. Nasdem itu satu. Artinya ya kita coba berkomunikasi dan apa. Saya itu ketua komisi. Ya. Rasanya untuk Kota Padang, Sumatera Barat mungkin belum ada. Tapi alhamdulillah karena meramu sebuah hubungan. Jalinan Pak ya? Jalinan. Meramu sebuah hubungan. Jadi saya berpikir kemarin itu karena dari kesibukan, karena kita ketua partai dan punya target. Dari target itu saya pernah menyampaikan di DPP, pernah menyampaikan di DPW, kalau cuma 5 kursi di Kota Padang, saya berhentikan jadi ketua DPD. Saya yakin sekali dari apa yang kita lakukan, yakin sekali kita. Sebetulnya sudah meleset juga dari target. Target kita 9. 9 Pak. Ya. Tapi alhamdulillah menjadi 7. Jadi memang ini perlu, jadi memang makanya saya tuduh kemarin itu mengundurkan menjadi ketua komisi, artinya karena sebuah pekerjaan dan target yang akan kita lakukan. All out ke pasangan Pak. Oke Bapak Osman, terima kasih atas kesempatan waktunya sudah ngobrol luas tentang Partai Nasdem, DPD Partai Nasdem Kota Padang yang dulu memaparkan. Artinya baik wali kota Padang nanti sosok Fadli Amran, beliau akan all out untuk memenangkan ketua DPW Partai Nasdem untuk menjadi wali kota Padang periode 2024-2029. Baik, kami Herman Jetar dan Aldo kameramen dari Benang KP melaporkan, dan kita akan kembali lagi pada waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.